Raja Pedang, Jilid 13 Episode 3. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Kau masih di belakangku. Tentu saja, bukankah kau mengajakku? Tan Hok penuh ketegangan akan bertemu dengan siluman ular, maka dia kurang memperhatikan Beng San dan terus melanjutkan larinya memasuki dusun menuju ke gedung tempat tinggal Kui Wang Wei. Di depan gedung Kui Wang Wei para tukang pukul sedang duduk dan sibuk membicarakan amukan para petani yang dibantu pemuda raksasa. Tentu saja mereka menjadi amat kaget ketika melihat pemuda raksasa yang kemarin telah dilukai dan diusir pergi oleh Giam Kongcu, itu kini tiba-tiba muncul di depan mereka bersama seorang anak laki-laki bermuka hijau. Anjing-anjing keparat, hayo lekas suruh keluar Kui Wang Wei dan siluman ular itu. Tan Hok memaki sambil memegang dua orang tukang pukul dan sekali lempar dua orang itu jatuh bergulingan 3 meter lebih jauhnya. Yang lain-lain cepat mencabut senjata dan sebagian melapor ke dalam. Sementara itu, ketika melihat para tukang pukul mencabut senjata, Tan Hok sudah bangkit amarahnya. Di mana paman-paman tani semua? Kalian bunuh? Ya, awas, rasakan pembalasanku. Tan Hok lalu mengamuk, menerjang para tukang pukul yang kini hanya membela diri, tidak berani menyerang karena maklum akan kelihayan Tan Hok. Sebentar saja Tan Hok sudah dikeroyok belasan orang tukang pukul dan di dalam gedung terdengar ramai-ramai karena semua orang tidak tahu bahwa pemuda raksasa itu telah datang lagi mengamuk. Mendadak terdengar tiupan suara suling yang melengking. Suling yang ditiup oleh Giam Qin, melengking tinggi dan mengalun dengan irama yang amat luar biasa. Tan Hok berdebar jantungnya, maklum apa artinya tiupan suling itu. Betul saja dugaannya, tak lama kemudian terdengar bunyi mendesis-desis dan banyak sekali ular menggeleser datang. Tan Hok biarpun tidak begitu cerdik, namun karena dia merasa jijik juga melihat banyak ular, lalu berkelahi dengan menyerbu ke tengah-tengah para tukang pukul. Perbuatannya ini bukan berdasarkan kecerdikan, melainkan karena takut kepada ular-ular itu akan tetapi untung baginya. Giam Qin bingung untuk memimpin ular-ularnya karena bagaimana ular-ularnya itu bisa disuruh menyerang seorang saja yang berada di tengah-tengah dan dikurung para tukang pukul. Baiknya setelah terjadi keributan, yaitu serbuan para petani, Kui Wang Wei mendatangkan lebih banyak tukang pukul yang pandai sehingga untuk sementara amukan Tai Hok dapat dibendung. Sementara itu, melihat ular yang amat banyak datang melenggang-lenggok mendekatinya, Beng San menjadi jijik dan takut bukan main. Lah tidak takut kalau menghadapi orang, akan tetapi menghadapi ular yang banyak dan amat menjijikkan dan mengerikan itu, dia takut juga, ketika ular-ular itu dengan mata merah dan lidah menjilat-jilat keluar menyerbu ke arahnya, sambil berteriak-teriak, "Ular! Ular!" Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, ke tengah-tengah orang yang sedang berkelahi bagaikan seekor burung terbang, kakinya menginjak kepala orang-orang yang sedang mengeroyok Tan Hok, dan begitu kakinya menginjak kepala orang, dia mencolot lagi ke sana kemari, melalui kepala-kepala orang itu akhirnya dia bisa meloncat ke atas genteng. Di situ dia berjongkok dengan tubuh gemetaran sambil memandang ke bawah. Semua orang, terutama sekali Tan Hok, kaget dan heran bukan main melihat perbuatan Beng San ini. Melihat cara anak itu meloncat tidak terasa, jelas bahwa dia tidak mengerti ilmu meloncat tinggi. Akan tetapi mengapa tubuhnya begitu ringan sehingga seakan-akan dia dapat berterbangan di atas kepala orang-orang. Tan Hok tidak sempat lagi memperhatikan Beng San karena pengeroyokan para tukang pukul sudah cukup membuat dia repot juga. Kali ini pun Tan Hok berhasil merampas sebatang toya dan mengamuk. Sudah ada beberapa orang tukang pukul roboh oleh kemplangan toyanya. Melihat ini, Giam Qin menjadi penasaran dan khawatir juga. Tak mungkin dia dapat menyuruh ular-ularnya menyerbu, karena sekali ular-ular itu menyerbu tentu para tukang pukul Kui Wang Wei akan digigit pula, lalu berseru, "Paman-paman mundur semua, biar ular-ularku menghabiskannya." Tukang-tukang pukul itu memang kewalahan menghadapi Tan Hok. Bukan ilmu silatnya yang hebat, melainkan tenaganya yang benar-benar sukar dihadap. Setiap kali toya di tangan pemuda raksasa itu menangkis, tentu banyak senjata terpental atau rusak. Mendengar perintah ini, mereka lalu meloncat mundur meninggalkan Tan Hok. Tan Hok maklum bahwa dia akan dikeroyok ular maka dia hendak mendahului menyerang Giam Qin. Celakanya, anak aneh ini sudah meniup sulingnya melengking tinggi dan ular-ular itu sudah mulai menyerbu. Di lain saat Tan Hok sudah dikelilingi ular-ular yang amat marah, mendesis-desis dan siap menyerangnya. Tan Hok bergidik, melintangkan toyanya, bingung harus menyerang yang mana dulu karena dia telah dikurung dalam pagar ular.
Hahaha, manusia sombong. Ternyata kau masih belum mampus. Sekarang aku akan melihat. Hahaha, kata Giam Qin setelah melepaskan sulingnya. Kemudian dia mulai menyuling lagi, suara sulingnya melengking-lengking tinggi dan menyakitkan telinga. Beng San yang berada di atas genteng melihat semua kejadian ini. Dialah yang paling sakit telinganya mendengar suara suling itu. Saking marahnya dia berteriak-teriak, "Siluman jahat, siluman busuk. Suara sulingmu tidak enak. Dengar, aku lebih pandai menyuling daripada suara sulingmu seperti angin kotor itu." Beng San meniru-niru bunyi suling dengan suaranya. Tanpa dia sadari, Hi Kang di tubuhnya sudah kuat sekali, maka ketika dia meniru bunyi melengking, suara suling itu kalah kuat dan kalah nyaring. Terdengar sekarang bunyi yang luar biasa dan aneh, suara suling bercampuran dengan suara mulut Beng San yang meniru-niru suara suling. Ketika dia mendapat kenyataan betapa setelah dia menjerit-jerit telinganya tidak terganggu lagi oleh suara suling yang kalah nyaring, dia makin bersemangat dan teriakan-teriakannya makin kuat. Kasihan sekali ular-ular itu. Suara suling merupakan perintah atau dorongan bagi mereka, dorongan yang tak mungkin terlawan lagi. Sekarang binatang-binatang buas ini mendengar suara suling yang tidak karuan, campur aduk bising bukan main. Mereka kacau, tidak tahu harus bagaimana. Apalagi perasaan mereka tidak karuan, dengan perintah yang kacau balau ini. Makin lama makin kacau, saling terjang dan akhirnya ular-ular itu menjadi marah lalu saling terkam. Mereka sama sekali tidak mau peduli lagi kepada Tan Hok, sibuk menggigit-gigit kawan-kawan sendiri yang lebih dekat. Melihat hal ini, Giam Qin marah sekali. Dibantu oleh Kui Wangwei sendiri, dia memberi perintah kepada para tukang pukul untuk mengeroyok lagi Tan Hok. Sementara itu Giam Qin sudah melangkah maju untuk melihat bocah yang telah meniru bunyi sulingnya dan telah mengacau komandonya atas ular-ular itu. Akan tetapi Tan Hok yang sudah marah sekali, melihat adanya hartawan Kui di situ, memberontak dan cepat meloncat ke arah hartawan itu dengan toya di tangannya. "Kau hartawan pelit, rasakan ini." Toyanya mengemplang kepala hartawan itu yang mundur ketakutan. Baiknya ada beberapa orang pengawal pribadinya yang menangkis toya sehingga toya itu menyeleweng, tidak mengenai kepalanya, hanya menggebuk pundaknya. Namun gebukan ini cukup keras untuk membuat Kui Wangwei meringis dan mengadu-adu. Sekejap kemudian Tan Hok sudah dikeroyok lagi oleh para tukang pukul. Giam Qin sekarang dapat melihat adanya Beng San di atas genteng. Marahnya bukan main. Bocah dusun busuk, kau berani main-main di depan Kongcumu?" Lah memaki sambil menuding dengan sulingnya ke arah Beng San. Beng San pada waktu itu sudah tidak hijau lagi mukanya, sudah biasa putih dan tampan karena hawa udara tidak begitu panas lagi. Sekarang dia cengar-cengir mentertawakan Giam Qin. "Aku tidak main-main di depanmu, melainkan di atasmu. Kau mau apa sih?" Lah tidak takut kepada Giam Qin. Anak bermuka pucat itu, apanya yang harus ditakuti? Jembel busuk, kau makanlah ini. Giam Qin menggerakkan tangannya dan sinar kuning emas menyambar ke atas, ke arah Beng San yang nongkrong di atas genteng. Beng San yang sudah menyelipkan 2 batang kayu ranting di ikat pinggangnya, sambil tertawa-tawa menerima sinar kuning emas ini dengan tangan kanan. Sinar itu mengenai tangannya dan Beng San merasa ibu jari tangan kanannya agak sakit seperti tertusuk jarum.